Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Afifah dengan NIM 12050120480. Di video ini saya akan menjelaskan tentang package, prosedur, kursor, function, dan exception. Di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Sistem Basis Data di jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau. Baiklah, sebelumnya saya sudah membuat skema baru dengan nama skemanya UAS SBD. Nah, sebelumnya kita connect dulu ke SQL Plus. Kemudian kita connect ke UAS SBD atau skema yang baru saya buat. Nah, pada skema ini terdapat beberapa tabel yang sudah saya buat. Dimana di sini saya akan melihat tabelnya. Select table name from user table. Nah, di sini dapat dilihat ada 4 tabel yang sudah saya buat, yaitu tabel kelas, siswa, pelajaran, dan nilai. Nah, kita coba lihat satu-satu isi dari tabel tersebut. Kita coba melihat kolomnya terlebih dahulu. Select. Kita lihat dulu describe. Nah, kita lihat kolom dari tabel siswa. Describe siswa. Nah, dari tabel siswa ini ada beberapa kolom. Ada kolom NIS, nama, tahun ajaran, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor HP, dan ID kelas. Nah, kita coba lihat isi dari tabel siswa ini. Caranya select all from siswa. Nah, di sini terdapat dua buah data siswa, yaitu siswa dengan nama siswa Afifah dan Apes. Nah, di sini dapat kita lihat NIS-nya untuk siswa Afifah yaitu 0023031234. Kemudian ada kolom nama, namanya tadi Afifah. Kemudian tahun ajarannya 2020. Dan ada juga tanggal lahir. Nah, di sini tanggal lahirnya yaitu tanggal 2 April 2002. Nah, di sini formatnya tanggal ditulis dengan 2 angka dan untuk nama bulannya ditulis dengan 3 huruf di awal nama bulan. Kemudian untuk tahun ditulis 2 angka di akhir tahunnya. Nah, kita coba untuk melihat pada tabel nilai. Kita describe nilai. Nah, pada tabel nilai ini terdapat kolom nomor ujian, NIS, jumlah nilai, nama siswa, dan jumlah mata pelajaran. Nah, di sini terdapat juga nama siswa, di mana nama siswa ini berperan sebagai foreign key-nya.
sebagai penghubung antara tabel nilai dan tabel siswa. Nah, kita coba untuk melihat isi dari tabel nilai ini. Nah, untuk nomor ujian ini ada P strip 203, NIS-nya ini ada 00 sesuai pada tabel siswa tadi. Kemudian di sini ada juga jumlah nilai tadi, tabel jumlah nilai. Nah, di sini jumlah nilainya 295 untuk siswa Afifa dan jumlah mata pelajarannya ada 3 mata pelajaran. Nah, kita coba lihat dari tabel kelas. Coba kelas. Nah, pada tabel kelas ini terdapat 2 kolom, yaitu kolom ID kelas dan nama kelas. Nah, kita coba lihat isi dari tabel kelas. Nah, di sini ada ID kelasnya I20 dan nama kelasnya TIF-I. Ada juga ID kelasnya F20 dengan nama kelas TIF-F. Nah, selanjutnya langsung ke materi yang akan dijelaskan di video ini, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan tentang function. Nah, cara membuat function ini adalah dengan create or replace, kemudian kita tulis function. Nah, di sini ada rata nilai. Di sini rata nilai ini merupakan nama dari function, di mana kemudian kita tulis jumlah nilai, jumlah mata pelajaran. Guna ini adalah untuk menentukan nilai rata-rata ini. Jadi nilai rata-rata ini diambil dari jumlah nilai dan jumlah mata pelajaran. Ya, untuk penulisannya create or replace function, nama functionnya, kemudian data, nama kolom dari data yang akan diambil untuk membuat function tadi. Kemudian kita tulis juga tipe datanya. Nah, di sini setelah itu kita harus membuat return-nya yang disertai dengan tipe data, dan di sini ada is. Nah, is ini bisa juga kita ganti dengan as. Kemudian begin. Nah, kita return-kan, di mana return ini berguna untuk menghasilkan nilai dari function tadi, di mana untuk mencari nilai rata-rata adalah jumlah nilai dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Nah, kita coba jalankan untuk function ini dengan cara add nama filenya c_surya.sql. Nah, di sini function sudah dibuat. Kita coba untuk melihat isi dari function tersebut dengan cara select nama functionnya rata-rata, rata nilai, kemudian nama kolom yang diambil datanya jumlah nilai dan jumlah mata pelajaran. Nah, kolom ini kita ambil dari tabel nilai. Jadi kita tuliskan from kemudian nama tabelnya, yaitu tabel nilai. Nah, di sini sudah terlihat
nilai rata-rata untuk nilai siswa ini. Nah, untuk mengujinya kita lihat lagi pada tabel nilai, di mana jumlah nilainya 295 dibagi dengan jumlah mata pelajaran dibagi dengan 3. Nah, hasilnya 98,3333. Begitu juga untuk siswa yang kedua dengan jumlah nilainya 250 dibagi juga dengan jumlah mata pelajarannya 3. Hasilnya 83,333. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kursor, di mana kursor ini berfungsi untuk mengupdate data yang ada di dalam skema. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah codingan untuk mengupdate data pada tabel nilai. Nah, nilai yang akan saya update adalah jumlah nilai pada kolom jumlah nilai, di mana jumlah nilai yang pertama yaitu 345 dan jumlah nilai yang kedua 300. Nah, di sini saya akan menambahkannya dengan 10. Caranya yang pertama kita membuat declare, kemudian nama variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel tambah nilai dengan tipe data varchar 2 dengan panjangnya 5. Kemudian kita buat begin. Nah, selanjutnya update. Nah, disinilah kursornya, di mana sesuai dengan fungsi kursor tadi untuk mengupdate data. Nah, di sini saya mengupdate data pada tabel nilai. Kemudian buat set. Nah, di sini saya mengupdate kolom jumlah nilai pada tabel nilai dengan cara jumlah nilai tadi saya tambah dengan angka 10. Nah, di sini kita menggunakan looping. Kita menggunakan fungsi if. Nah, di sini if kemudian SQL%NotFound. Nah, SQL%NotFound ini digunakan atau akan dijalankan jika proses kita menambahkan atau mengupdate data tadi gagal, maka yang akan dijalankan adalah SQL%NotFound. Nah, kemudian ada juga else if. Pada else if ini kebalikan dari if, di mana di sini menggunakan SQL%Found. Jika update data dari tabel nilai ini berhasil, maka yang akan dijalankan adalah SQL%Found. Nah, kemudian setelah itu kita buat nama variabel tadi, di mana nilainya SQL%RowCount. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjalankannya. Nah, di sini kursornya sudah terbuat. Kemudian akan kita coba untuk membandingkan apakah jumlah nilai pada tabel nilai ini sudah berubah atau belum. Nah, di sini dapat kita lihat jumlah nilai yang pertama sebelum kita membuat kursor yaitu 345. Nah, sekarang jumlah nilai yang pertama ini sudah berubah menjadi 355 karena tadi kita menambahkan 10 angka. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana sintak dari prosedur, di mana yang pertama kita harus membuat create or replace, kemudian kita buat prosedur. Nah, di sini ada nilai siswa. Nilai siswa ini merupakan nama dari prosedur yang sudah kita buat. Kemudian kita buat is, atau kita ingin menuliskan as juga boleh. Kemudian kita buat variabelnya. Di
Di sini saya membuatnya variabel nilai rata dengan tipe data varchar 2 dengan panjang 7. Nah, setelah itu kita harus membuat begin. Di dalam begin ini terdapat select, kemudian nama kolom dari nilai yang akan kita ambil, yaitu kolom jumlah nilai. Nah, di sini ada tanda bagi, di mana maksudnya ini adalah jumlah. Untuk menentukan variabel nilai rata-rata ini diambil dari kolom jumlah nilai dibagi dengan jumlah mata pelajaran. Kemudian kita buat into. Nah, maksudnya ini adalah hasil bagi dari jumlah nilai dengan jumlah mata pelajaran ini dimasukkan untuk nilai dari variabel nilai rata-rata ini, di mana jumlah nilai dan jumlah mata pelajaran ini diambil dari tabel nilai. Maka di sini kita buat from nilai. Kemudian kita buat DBMS-nya untuk menghasilkan variabel atau prosedur yang kita buat. Di mana di sini penulisannya DBMS output.putLine. Kemudian kita akan memanggil variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu variabel nilai rata-rata. Dan seperti biasa kita akhiri dengan n, titik koma, dan yang paling akhir diberi tanda garis miring. Nah, kita coba untuk menjalankan prosedur ini. Add row.sql. Nah, di sini prosedur created, berarti prosedurnya sudah dibuat. Nah, kita coba lihat apa saja yang ada di dalam prosedur tersebut. Kita describe, kemudian nama prosedurnya nilai siswa. Nah, di sini dalam prosedur ini masih kosong atau masih nol, karena pada contoh ini kita belum ada menginputkan nilai ke dalam prosedur tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai trigger. Nah, trigger ini merupakan kode prosedural yang secara otomatis dijalankan untuk menanggapi perubahan pada tabel atau tampilan di dalam prosedur. Nah, jadi trigger ini akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi perubahan atau update dari data yang ada di dalam prosedur atau yang ada di dalam database tersebut. Nah, di sini saya sudah membuat create or replace trigger dengan nama nilai. Nah, di sini untuk waktunya before update atau sebelum update pada tabel nilai. Nah, sebelumnya untuk membuat trigger ini kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan membuat tabel logPros dengan kolomnya jam, dan keterangan dengan tipe data varchar 2 panjang 20.
Nah, kemudian di sini saya membuat yang menjadi primary key-nya, yaitu kolom jam, di mana kolom jam ini menggunakan tipe data timestamp. Nah, di sini saya sudah membuat tabel baru. Nah, selanjutnya kita coba untuk melihat isi dari tabel tersebut. Nah, tadi kita membuat kolom jam dan kolom keterangan pada tabel log pros. Di sini sudah ada kolom jam dan kolom keterangan. Kemudian kita akan mencoba untuk melanjutkan pembuatan trigger tadi. Setelah kita buat before update-nya, kemudian kita tulis begin, lalu insert into nama tabel dengan value-nya. Nah, untuk waktunya atau jamnya kita menggunakan sysdate atau waktu update tersebut terjadi. Kemudian untuk keterangannya kita outputkan terjadi perubahan atau update. Nah, selanjutnya kita coba untuk memanggilnya. Nah, di sini triggernya sudah dibuat. Trigger ini seperti yang dijelaskan sebelumnya akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi update pada data yang ada di database. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.